Selanjutnya adalah sidang komisi. Sesuai dengan tata tertib yang ada, bahwa sidang komisi itu dibagi menjadi komisi A dan komisi B. Komisi A berbicara tentang saya ulangi lagi. Selanjutnya adalah sidang komisi yang nanti sesuai dengan tata tertib yang ada di pasal 11, bahwa nanti akan ada komisi A dan komisi B. Komisi A membahas bidang keorganisasian dan program kerja KNPI Bantul. Kemudian komisi B membahas pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Perlu diingat bahwa nanti rekomendasi ini sifatnya sesuatu hal yang urgent dan mendesak. Artinya nanti tinggal dibahas saja apa-apa saja yang nanti sekiranya memang betul-betul akan menjadi rekomendasi kepengurusan periode KNPI Bantul di 2023 sampai 2025. Nah, selanjutnya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian peserta sidang yang kemudian nanti akan dikerucutkan menjadi 2. Saya tawarkan kepada kawan-kawan peserta sidang mengenai mekanisme pembagian komisi A dan komisi B. Monggo, saya persilakan. Kalau tidak ada usulan, maka saya langsung putuskan bahwa sayap sebelah kanan ini adalah komisi A, kemudian sayap sebelah kiri adalah komisi B. Apakah disepakati? Sepakat ya? Kemudian masing-masing komisi menentukan siapa yang nanti akan menjadi ketua komisinya, sekaligus nanti menyampaikan pada sidang pleno komisi untuk menyampaikan hasil-hasil rapat komisinya di podium. Monggo. Untuk alokasi waktunya 45 kali 1 menit. Monggo. Untuk sayap sebelah kanan adalah komisi A, sayap kiri adalah komisi B. Komisi A membahas tentang bidang keorganisasian dan program kerja KNPI Bantul. Kemudian komisi B membahas pokok pikiran dan rekomendasi. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Untuk komisi A menentukan siapa ketuanya, kemudian komisi B juga menentukan siapa ketuanya. Waktunya 45 kali 1 menit. Kalau memang nanti sebelum memasuki waktu 45 kali 1 menit rapat dari masing-masing komisi sudah selesai, silakan acungkan tangan untuk memberikan penyampaian. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan setiap komisi untuk mendiskusikan poin-poin pokok yang nanti akan disampaikan tentang pembahasan di masing-masing komisi.
untuk membahas koordinasi kegiatan organisasinya dan program kerja KMPI Bantul. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, untuk akhir-akhir ini sudah kira-kira ada yang ada lagi kawan-kawan yang dirasakan kegiatan KMPI Bantul selama ini. Jadi kenapa saya membuat pernyataan ini, karena ini kedepannya nanti kita akan merencanakan kegiatan apa kegiatan KMPI Bantul untuk tahun ke depan, periode ke depan. Misalkan nantinya itu ke depan kita akan misalkan lebih mengedepankan tentang aspek-aspek sosial, budaya, politik, pendidikan, dan misalkan keagamaan. Misalkan ada kita terjun untuk pembelajaran kisah Pancasila, atau kita masuk ke pondok pesantren, jadi untuk belajar lagi dinamika. Apakah rapat di masing-masing komisi sudah cukup? Cukup ya? Baik. Selanjutnya masing-masing ketua komisi untuk kemudian menyampaikan hasil dari rapat di masing-masing komisi. Komisi yang saya persilakan adalah komisi A, monggo. Silakan ketuanya untuk ke depan menyampaikan hasil rapat komisi. Monggo, silakan disampaikan di podium. Komisi B sudah selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami akan menyampaikan hasil dari komisi A, yang mana sesuai dengan pasal 11 kita akan bicarakan tentang keorganisasian dan program kerja. Yang pertama, latar belakangnya adalah BPK belum merasakan kinerja DPD KMPI karena hanya mengadakan sosialisasi untuk debat dan belum begitu terlaksana dengan baik atau adanya kurang aksi. Lalu konsolidasi antara Kapanewon lebih diintensifkan lagi, bisa dalam arti DPD dan DPK. Per hari ini DPK mau bergerak bingung karena belum ada panduan yang jelas dari DPD. Lalu sejauh ini belum tahu akses tentang demosing dari Kapanewon. Kalau adanya dislokasi untuk DPK atau Mekar. Lalu yang kedua, program kerja. Lebih masifnya isu-isu terbaru yang lebih menyentuh atau generasi kerja perlu dikaji ulang, diperlukan semacam riset. Lalu yang berikutnya, jobdesk Kapanewon sebenarnya belum jelas juga. Diusulkan untuk pendanaan
bagaimana OKP ataupun DBK ketika akan meminta anggaran. Misalkan tentang anggaran, masih ke anggaran ya, masih ke kawan, tentang bibliotek terkait keorganisasian atau rekomendasi proker prioritas. Lalu yang berikutnya adalah struktur atau kondisional. Apakah struktur organisasi yang sudah tertulis sebanyak berapa tadi masih belasan itu, apakah bisa diganti ataupun kita harus mengikuti panduan terkait anggota yang masuk? Karena mengingat struktur itu tadi menurut kami terlalu banyak dan ada yang bisa digabung-gabungkan. Lalu yang berikutnya adalah tentang anggaran atau dana. Kami masih bingung karena permintaan anggaran atau melalui pembuatan ini berdasarkan dari KNPI ataupun memang OKP bisa langsung ACC dari KNPI seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk kaderisasi dari masing-masing OKP dan DBK itu kami minta memang sudah disarankan dari teman-teman kita tadi bahwa sesuai kompetennya, karena yang selama ini terjadi ketua yang sudah terpilih itu mereka pasif, jadi tidak ada pergerakan sama sekali, jadi tidak ada pergerakan untuk kemajuan KNPI. Lalu harapan kami untuk program kerja itu masih tetap mengikuti program kerja KNPI yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Ketua KNPI Bantul periode 2019-2023 itu tentang stunting, putus sekolah, perkawinan dini, kemiskinan, sampah, perceraian, mental healthy, dan kenakalan remaja. Itu yang akan menjadi rencana program kerja kami sesuai dengan perbincangan Komisi A, dan semoga nantinya ketika sudah pembentukan dari formatur bisa lebih di klasifikasikan lagi tentang program kerja tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta sidang untuk menanggapi hasil dari rapat Komisi A sebelum disahkan. Monggo, saya persilakan. Dari Komisi B mungkin mau menanggapi? Cukup. Baik. Dengan ini hasil-hasil dari Komisi A dinyatakan diterima. Saya persilakan. Kemudian Komisi B membahas tentang pokok pikiran dan rekomendasi kepada Ketua Komisi B. Kami persilakan untuk ke podium untuk menyampaikan pokok pikiran dan rekomendasi. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang dan memberikan waktu dari Komisi B. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua berkata. Rekan-rekan sahabat KNPI Kabupaten Bantul, kami dari teman-teman dari Komisi B ada beberapa hal pokok pikiran atau rekomendasi untuk ketua atau mungkin kepengurusan KNPI periode 2023-2026. Yang pertama adalah beberapa isu kemudaan ke depan yang menjadi konsentrasi bagi kami dari tim Komisi B. Yang pertama yaitu adalah perlindungan perempuan dan anak seperti isu KDRT, kesetaraan gender, KDRT, pencarian dan juga pernikahan dini,
kenakalan remaja. Yang kedua adalah terkait dengan peran pemuda dalam pencegahan narkotika atau narkoba. Yang ketiga adalah menyelesaikan isu lingkungan hidup, termasuk sampah, air bersih, ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Bantul. Yang keempat adalah peran pemuda dalam keistimewaan atau dana keistimewaan di daerah istimewa Jakarta, sehingga harapannya pemuda berperan penuh di dalam budaya. Yang kelima adalah membangun urgensi pendidikan politik yang selama ini juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman KMPI. Yang keenam adalah penanggulangan kemiskinan, karena tadi ada pesan dari Bupati bahwa itu juga bisa dimasukkan dalam program, yaitu penanggulangan kemiskinan. Yang ketujuh adalah putus sekolah. Yang kedelapan adalah penanggulangan stunting. Yang kesembilan adalah penanggulangan kebencanaan. Mengapa penanggulangan kebencanaan kami masukkan? Karena di Bantul adalah zona merah tentang kebencanaan, sehingga harapannya para pemuda juga sadar bahwa di kota kita Bantul ini zona merah baik kekeringan maupun tanah longsor dan banjir. Jadi harapan kami nanti juga dimasukkan. Yang selanjutnya adalah membangun hubungan dengan OPD terkait, itu adalah hubungan eksternal, sehingga harapannya adalah nanti apa-apa yang diprogramkan tentunya tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan OPD atau yang terkait, sehingga harapannya semua program itu berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah rekomendasi kami adalah penguatan atau peningkatan kapasitas pada OKP yang tergabung di dalam KMPI Kabupaten Bantul. Yang kedelapan adalah diadakannya pertemuan rutin baik dari BPH KMPI Bantul maupun Triwulan kepada OKP yang tergabung di dalam KMPI Bantul, atau mungkin beberapa juga teman-teman dari BPK uang tadi adalah tidak ada sinergi. Kalau ini dibentuk terus mungkin kewa ini harapannya memang ada komunikasi yang baik dari tingkat BPK Kapanewon. Yang selanjutnya di dalam pertemuan itu harapannya adalah untuk bisa menghadirkan narasumber terkait dengan isu-isu terbaru, sehingga harapannya adalah para pemuda nanti juga akan mempunyai wawasan di dalam apa yang harus disampaikan. Yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya, yaitu studi banding. Karena ini biasa yang ditunggu adalah studi banding dengan pemuda yang lain atau mungkin ke luar provinsi dan sebagainya. Ini harapannya untuk peningkatan kapasitas rekan-rekan KMPI di Kabupaten Bantul. Inilah pimpinan sidang yang dapat kami sampaikan beberapa pokok pikiran dan rekomendasi dari Komisi B. Begitu, sekali lagi banyak hal yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami persilakan buat kawan-kawan peserta sidang untuk bisa memberikan masukan mungkin terkait dengan pokok pikiran dan rekomendasi. Kalau tidak ada, apakah disepakati? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya bacakan berita acara tentang pengesahan hasil-hasil Baik, saya bacakan tentang berita acara hasil dari rapat Komisi A dan Komisi B. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rancangan keputusan musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul nomor 08/KMPI Bantul 2023 tentang penetapan hasil rapat Komisi A dan Komisi B musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2023. Dengan selalu mohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2003 menimbang: 1. Bahwa keberadaan peserta bahwa hasil Komisi A dan Komisi B dalam musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul dinyatakan sah.
mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI. 2. Petunjuk pelaksanaan ditetapkan DPP KNPI nomor 01 jumlah KNPI 7/2003 tentang musyawarah daerah provinsi, kabupaten, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Memperhatikan permusyawaratan dalam sidang pleno sidang pleno musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 memutuskan menetapkan hasil Komisi A dan Komisi B musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2023. Pasal 1. Hasil-hasil tentang rapat Komisi A dan Komisi B sebagaimana tertulis. Dengan ini dinyatakan sah. Pimpinan sidang ditandatangani. Baik, demikian sidang pleno 6 tentang pembahasan Komisi A dan Komisi B dengan ini dinyatakan ditutup. Kemudian sebelum masuk pada sidang pleno terakhir, yaitu tentang pemilihan formatur Ketua Umum DPD KNPI Bantul, mengingat ini waktunya sudah asyar, maka sidang kami skors 1 kali 30 menit. Dimohon untuk kawan-kawan OSE untuk memberitahu kepada kawan-kawan peserta sidang untuk segera memasuki forum karena sidang pleno terakhir akan segera dimulai.
Baik, karena ini akan memasuki sidang pleno terakhir atau sidang pleno ke-7. Nah, itu tentang pemilihan dan penetapan Ketua DPD KNPI Bantul masa bakti 2023-2026. Maka sebelum ini dilanjutkan, saya akan absen terlebih dahulu para peserta sidang yang sudah hadir hari ini. Yang pertama, DPK KNPI Kapanewon Serandaan, KNPI Sanden hadir, KNPI Kretek, KNPI Kundong, KNPI Bambang Dipuro, KNPI Banguntapan, KNPI Bantul, KNPI Kecamatan Bantul, belum masuk ya. KNPI Jetis, belum. KNPI Kasihan, KNPI Pajahan, KNPI Pandak, KNPI Piungan, KNPI Pleret, Sedayu, Sewon, KNPI Sewon, DKC Garda Bangsa, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor, Simpatik, DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, PC IMM Bantul, IMM Bantul, geser, PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Bantul, PC Fatayat NU Bantul, PC PMII, DPC Gerakan Mahasiswa 1 Bangsa Bantul, Gerakan Mahasiswa 1 Bangsa, Pemuda Panca Marga Bantul, Pemuda Katolik Bantul, DPK Peradat Bantul, Peradat, Barisan Muda Kosgoro, Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Purna Prakarya Muda Bantul,
Ikatan Mahasiswa Bantul, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Bantul, Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Orangnya mana? Enggak. Gerakan Mahasiswa Kosgoro mana? Oke. Angkatan Muda Pembaharu Bantul, Purna Paskibra, Pemuda Muhammadiyah Bantul, Nasyatul Asya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bantul, Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI, Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami, PKS Muda, PKS Muda hadir, udah pulang. Gema Keadilan, Gema Keadilan, Garuda Keadilan, Satma PP, Satuan Pemuda, baik. Terima kasih. Di sini Yungan hadir. Mas Sabar, Gerakan Mahasiswa 1 BPJ, Gerakan Mahasiswa 1 Bangsa. Ada yang hadir terlambat? Dari mana? Saya ulangi lagi untuk yang DPK ya. Ini dari DPK KNPI Bantul, dari Cetis, IMM hadir sudah. Dari data peserta yang hadir, di sini tadi terdata ada 18 OKP yang hadir, terus kemudian 14 DPK yang hadir, terus kemudian ada dari 32 yang hadir, ada 8 yang peninjau. Termasuk tadi ada yang dari PKS Muda dan juga kami, tapi ternyata teman-teman sudah pulang duluan. Jadi yang masih bertahan di forum Musida KNPI ke-10 ini adalah sebagian besar tentu adalah kawan-kawan yang memiliki suara penuh, yang nanti tentunya memiliki hak pilih untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi formatur DPD KNPI Bantul periode 2023-2026. Sebelum teman-teman menentukan
Saya akan bacakan tentang tata cara pemilihan formatur. Di sini di pasal 4. Baik, mohon perhatian sebentar. Tadi ternyata ada sedikit kesalahan teknis, khususnya di tata tertib pemilihan formatur DPD KNPI Bantul, yang mana di situ ada pasal yang sebenarnya draft itu disusun oleh SC, itu ada pasal atau ada poin pasal yang itu terlewatkan. Di pasal yang sebelumnya itu tidak ada poin pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah mufakat. Nah, perbedaannya hanya di situ. Saya tawarkan kepada forum, apakah tetap menggunakan tata tertib yang tadi sudah disepakati di awal, atau kita masukkan poin tentang pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan hasil dari SC yang sudah ditentukan. Begitu. Saya tawarkan kepada peserta sidang, apakah sesuai dengan kesepakatan tata tertib di awal atau memasukkan poin pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah mufakat. Silakan acungkan tangan, sampaikan. Monggo. Saya musyawarah mufakat. Tetap dimasukkan. Masukkan musyawarah mufakat. Sama. Ada rasionalisasinya mungkin biar lebih mempertegas lagi. Bisa mengakomodir semua. Baik. Biadab. Nanti aklamasi ya. Oke, baik. Sesuai tema pimpinan. Disepakati nggih? Baik. Saya bacakan tentang persyaratan terkait dengan bakal calon ketua. Syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai calon ketua DPD KNPI Bantul masa bakti 2023-2006 meliputi: A. Warga negara Indonesia. B. Berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. C. Pemuda Indonesia yang pernah atau sedang aktif dalam kepengurusan DPD KNPI DIY, DPD KNPI Bantul, dan atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun di KNPI minimal 1 tahun dalam periode kepengurusan. D. Berpendidikan minimal SMA sederajat. E. Berusia tidak lebih dari 40 tahun atau belum genap berusia 41 tahun pada saat dicalonkan. Sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat peredaran dan atau penggunaan narkoba dan minuman keras. Tidak melebihi 2 periode sebagai ketua. H. Menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi calon ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul masa bakti 2023-2026 dengan dilampiri: 1. Rekomendasi tertulis dari pengurus KNPI kecamatan dan 3 rekomendasi tertulis dari OKP yang bernaung di dalam KNPI Kabupaten Bantul. I. Mempunyai prestasi
dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela serta bersedia bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat organisasi hingga akhir masa jabatan. I. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah memiliki hukum tetap. K. Menyerahkan visi dan misi secara tertulis. Nah, ada aturan yang kemudian dipertebal, yaitu persyaratan bukti I dan J pada ayat di atas dibuktikan dengan pernyataan tertulis dan bermaterai. Artinya di poin sehat jasmani, terus kemudian mempunyai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen menyelesaikan sampai akhir jabatan, serta tidak sedang menjalani hubungan, itu dibuktikan melampirkan surat secara tertulis dan dibubuhkan materai 10.000. Kemudian pasal 5 tata cara pemilihan, setiap pemegang hak suara berhak mengajukan satu bakal calon yang memenuhi persyaratan pasal 4. Bakal calon yang dinyatakan sah sebagai bakal calon oleh pimpinan sidang setelah diverifikasi oleh panitia pengarah musyawarah kabupaten sejak dibukanya pendaftaran sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon. Ketua dipilih dari calon-calon ketua yang telah memenuhi persyaratan dan disahkan oleh peserta di dalam sidang pleno. Sebelum pemilihan ketua dilaksanakan, maka para calon ketua diberi kesempatan untuk menyampaikan konsep kepemimpinannya dan mengacu pada program kerja KNPI hasil musyawarah. Pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah mufakat. 6. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka dilakukan secara voting dengan suara terbanyak. Pemilihan ketua DPD KNPI Kabupaten sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang ditetapkan pada forum tersebut. Demikian, silakan. Ini sudah ada proses pendaftaran atau belum? Karena tadi tercantum pada proses pendaftaran sampai pendaftaran dari dibuka sampai ditutup. Ada proses pendaftaran bakal calon DPD KNPI Bantul? Belum ya? Artinya ini maka kita serahkan di setiap OKP untuk merekomendasikan satu nama yang kemudian itu secara prasyarat memenuhi syarat sebagai bakal calon ketua DPD KNPI Bantul. Baru setelah nanti dinyatakan terverifikasi, baru dinyatakan sebagai calon ketua DPD KNPI Bantul. Monggo, apakah ini pengusulannya secara terbuka atau tertutup? Terbuka gitu. Ini dipanggil satu-satu atau panggil satu-satu ya? Panggil satu-satu sekaligus menyerahkan rekomendasi. Misalkan karena tadi ada syarat untuk satu bakal calon itu mendapatkan rekomendasi tertulis dari KNPI Kecamatan dan 3 rekomendasi tertulis dari OKP yang bernaung di KNPI Bantul. Artinya nanti saya panggil semua peserta yang ada di forum ini, peserta penuh ya, peserta penuh saya panggil, kemudian ke depan sekaligus menyerahkan surat rekomendasi ditujukan kepada siapa yang memiliki teman-teman rekomendasinya.
harap teman-teman juga sudah mempersiapkan semuanya. Yang pertama saya panggil adalah KNPI Kapanewon Serandaan. Goib ya. KNPI Kapanewon Sanden. Monggo, silakan. Kalau memang tidak membawa surat rekomendasi, Langsung aja. langsung sebut nama. Langsung. Dari Kapanewon Sanden, mau sebut nama atau tulis nih? Masih bisik-bisik. Kalau sekiranya, iya dari sini nggak apa-apa. Tapi kalau malu-malu ke depan nyebutin nama. Apa? Pak Durori. Pak Durori. Dari Kapanewon Seranda, apa Sanden? Kretek. Kretek atau kerotak gitu. Pak Durori. Ini nggak paksaan. Soalnya ngomongnya kayak tertekan gitu. Ada rekomendasinya? Kalau ada rekomendasinya ke depan, kemudian diserahkan ke kami. Kemudian Kapanewon Pundong. Pundong, monggo silakan kalau misalkan membawa surat rekomendasi, silakan ke depan untuk diserahkan. Kemudian Bambang Lipuro. Sebentar, ada surat rekomendasi. Ke depan. Sekali lagi saya ingatkan, nanti yang saya panggil, perwakilan yang saya panggil, kalau misal membawa surat rekomendasi, silakan ke depan untuk menyerahkan surat rekomendasi. Jika tidak, berdiri kemudian sebutkan namanya. Tulis di monitor. Durori. Pak Durori. Bangun Tapan. KNPI Bangun Tapan. OTW. Ditetapkan langsung aja Mas, itu dalam itu. Uruk kabeh. Hah? Uruk Ini kabeh. kabeh padha wae voting bro. Lebih cepat, lebih baik. Jadi itu yang Baik, para peserta sidang yang ingin mengusulkan, silakan acungkan tangan, sampaikan masukannya. Monggo, saya berikan kesempatan untuk bicara, sampaikan, silakan. ini mewakili saya. Ya pimpinan, mohon maaf. Baik, terima kasih. Di meja pimpinan apakah sudah ada calon selain satu? Belum. Ini belum, baru satu ya? Baru satu. Kalau berkenan, karena kami sudah telepon ketua, saudara Fahri itu tidak menjago. Karena secara organisasi kalau Fahri tidak menjago ya sekretarisnya naik dulu. Oke, baik. Ini masukan diterima karena ini baru kecamatan yang saya panggil dan rekomendasi yang dibutuhkan dari kecamatan hanya satu. Ini
atas nama Pak Dulori semuanya, maka saya panggil dari kawan-kawan OKP biar makin mantap. Karena kan biar bagaimanapun juga KNPI itu adalah wadah dari kawan-kawan OKP. Sepakat, Ji? Ini saya panggil pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Bantul. Ada rekomendasi, silakan ke depan disampaikan. Kemudian saya acak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul, IME Bantul. Ada rekomendasi? Dan Kristen diacak Pak Kapolres. Nang diacak dadi opo? Gak ada rekomendasi. Dadi anu ping. DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Nanti masuk koran, terang deh. Satu juta lur. Satu lagi perwakilan dari kawan-kawan kekaryaan Gerakan Mahasiswa Kosgoro, silakan. Ada rekomendasi atau usulan nama? Nama aja, gak apa-apa. Belum dibimbing. Malu-malu kan? Silakan berdiri Pak, diperkenalkan namanya siapa, dari OKP mana? Rekomendasinya? Mas Sony. Dari Pemuda Muhammadiyah ada rekomendasi? Rekomendasi kami sebenarnya mencantumkan nama lain, tapi karena musyawarah mufakat sudah bisa saja. Baik. Secara tertulis sebenarnya ini belum ada, masih kurang satu rekomendasi lagi. Ada OKP yang membawa surat rekomendasi dari Fatayat. Fatayat, monggo silakan diserahkan. Ini biar baik, berdasarkan data yang sudah ada bahwa dukungan surat rekomendasi baik dari KNPI Kecamatan serta OKP di bawah naungan KNPI Bantul yang sudah memenuhi syarat adalah Kang Dulori atau Gus Dulori atau Pak Lurah Dulori. Maka yang memenuhi syarat sebagai calon adalah dengan nama Dulori SPDI MPD.
dengan ini dinyatakan sebagai calon ketua DPD KMPI Bantul. Sebelum ini ditetapkan setelah berdasarkan musyawarah mufakat, kalau semisal ternyata ada 3 rekomendasi lain atau 1 rekomendasi dari Kecamatan Bantul, monggo saya persilahkan sebelum ini disepakati. Gak ada ya? Gak ada ya? Baik. Berdasarkan tata tertib yang ada di pasal 6 tentang calon ketua DPD KMPI itu juga diharapkan melampirkan surat-surat, baik itu surat sehat, terus kemudian pernyataan kesediaan sampai akhir masa jabatan, serta juga melampirkan atau menyampaikan visi misi atau gagasan-gagasan sesuai dengan program kerja di Musda kali ini. Maka kepada saudara Durori yang sekaligus juga anggota pimpinan sidang pada Musda kali ini, saya persilakan untuk melampirkan lampiran-lampiran tersebut. Ternyata KTP di bawah bendahara desa. Nah, KTP digital. Masih bisa kalau nggak baca. Ini terlampir KTP-nya Pak Durori. Di sini atas nama Durori, tempat tanggal lahir Bantul, tanggalnya nggak usah ya, disebutkan. Bantul 06/07/1986. Laki-laki, alamat Kupang Warak, RT 04, Kelurahan atau Desa Serdang Sari, Kecamatan Pajangan. Istrinya berapa surga itu? Oh, di sini tidak tercantum, hanya status saja kawin. Jadi dengan data tersebut maka Mas Durori betul-betul sebagai warga dari Bantul dibuktikan dengan KTP. Kemudian lampiran tentang sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat peredaran narkoba dan miras, ada suratnya, atau cukup melakukan pernyataan secara verbal? Pernyataan secara verbal ya? Ya masa Pak Lurah harus Kemarin saksi langganan. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaannya. Saya Durori yang pertama bersedia menjadi Ketua DPD KMPI masa bakti 2023-2026. Saya siap menjalankan sampai akhir dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, saya tidak pernah terlibat dalam peredaran narkotika ataupun sejenisnya, dan bahkan saya ikut menjadi pembina di salah satu lapas di Kabupaten Bantul untuk membina warga yang terkena kasus diantaranya narkotika. Kemudian secara sehat jasmani dan rohani,
saya kemarin tidak merusakkan diri check up di rumah sakit karena di dalam ADART kemarin saya baca tidak ada harus check up di rumah sakit. Kondisi saya sehat jasmani dan rohani. Buktinya masih bisa membedakan mana yang cantik mana yang tidak. Kemudian saya juga tidak sedang menjalani hukuman tetap dan tidak ada kasus apapun. Cukup. Oke, saya kira itu matur nuwun. Oke. Terkait dengan visi misi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saya kepingin menjadikan DPD KNPI Bantul yang smart dan cerdas. Nah, untuk menjadi hal itu ada misi yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan menjaga konsolidasi antar OKP yang terhimpun dan juga DPK sehingga tidak terjadi miskomunikasi di dalam penganggaran, susunan pengurus dan juga pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, saya akan mengakomodir berbagai kepentingan demi majunya pemuda di Kabupaten Bantul. Yang ketiga, saya akan selalu berusaha ngayomi, ngeyemi, nentremi dan juga ngengkermi semua OKP yang ada di Kabupaten Bantul yang terhimpun di DPD KNPI. Yang keempat, terakhir, misi saya adalah selalu menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi terciptanya pemuda Bantul yang smart dan cerdas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gurori yang telah menyampaikan pernyataannya baik di usia jasmani dan rohani, kemudian siap dan berkomitmen untuk kepengurusan KNPI Bantul selama periode 2023-2026, serta juga menyampaikan visinya ketika nanti menjadi Ketua DPD KNPI Bantul. Berdasarkan poin 5 pasal 5 bahwa pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah mufakat, maka atas dasar itu seluruh kawan-kawan KNPI di tingkat kecamatan di DPD KNPI Bantul serta kawan-kawan OKP di bawah naungan DPD KNPI Bantul dengan sadar dan berdasarkan musyawarah mufakat menyepakati Saudara Durori SIP MPD sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul. Mas Sony ikhlas gitu? Baik, dengan ini Saudara Durori dinyatakan sah sebagai Ketua DPD KNPI Bantul periode 2023-2026. Baik, saya bacakan berita acaranya. Rancangan Keputusan Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul nomor 08 Musda KNPI Bantul 2023 tentang penetapan formatur Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul masa bakti 2023. Penetapan tentang penetapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul masa bakti 2023-2026. Dengan selalu memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tahun 2023 menimbang 1. Bahwa keberadaan peserta
dalam musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Bantul. Bentar, saya ulang lagi. Menimbang hasil musyawarah mufakat seluruh peserta musyawarah daerah ke-10 DPD KNPI Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023 bahwa atas dasar pertimbangan musyawarah mufakat mengingat anggaran dasar dan rumah tangga KNPI 2. Petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh DPP KNPI nomor 01 Juklat KNPI 7/2023 tentang musyawarah daerah Kabupaten Komite Nasional Pemuda Indonesia memperhatikan permusyawaratan dalam sidang pleno ke-7 musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 memutuskan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul periode 2023-2026 dengan nama Durori SPD IMPD, alamat Kepakwara RT 0 Kupakwara RT 04 Sendang Sari Pajangan Bantul. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 November 2023 pukul 16.50. Musyawarah daerah KNPI Bantul pimpinan sidang ditandatangani. Ditandatangani berita acara musyawarah daerah KNPI Bantul yang ke-10 tentang sidang pleno ke-7 tentang penetapan Ketua DPD KNPI Bantul atas nama Saudara Durori SPDI MPDI dinyatakan sah. Baik, sidang pleno ke-7 musyawarah daerah DPD KNPI Bantul yang ke-10 dinyatakan ditutup. Baik, berdasarkan manual acara yang sudah disepakati bersama bahwa sesuai dengan tata tertib yang ada bahwa setelah ini adalah pleno ke-8 tentang pemilihan dan penetapan formatur, maka pleno ke-8 saya buka. Saya bacakan tentang tata tertibnya. Formatur dipilih melalui musyawarah
daerah sebanyak 9 orang yang terdiri dari Ketua DPD KNPI Bantul terpilih, kemudian Ketua DPD KNPI Bantul demisioner, kemudian Ketua MPI Kabupaten Bantul ditetapkan, Ketua MPI Kabupaten Bantul demisioner, unsur DPD KNPI DIY, unsur OKP tingkat kabupaten, unsur OKP tingkat kabupaten sebanyak 3 orang, unsur pengurus kecamatan sebanyak 1 orang. Di sini berdasarkan aturan organisasi yang ada, tadi disebutkan ada Ketua MPI ditetapkan. Berdasarkan aturan organisasi yang ada, Ketua DPD KNPI Bantul demisioner juga sekaligus ditetapkan sebagai Ketua MPI Kabupaten Bantul. Kemudian sekarang adalah penetapan 9 orang formatur yang tadi sudah saya sebutkan. Ketua DPD KNPI Bantul sudah ada sampai pada tingkat MPI. Tinggal unsur DPD KNPI DIY, unsur OKP tingkat kabupaten, unsur pengurus kecamatan 1 orang, OKP tingkat kabupaten 3 orang. Monggo saya serahkan ke forum, dipersilakan untuk menentukan serta menetapkan dari DPD KNPI DIY. Monggo. Di sini hadir ada Mas Ari dan Mbak Yekti. Monggo dipersilakan. Mas Ari ya? Mas Ari di sebelah. Kemudian unsur OKP tingkat kabupaten 3 orang. Nah, ini ada usul dari ketua bahwa ada unsur kekaryaan, ada unsur Muhammadiyah, ada unsur. Monggo, apakah ini disepakati? Sepakat, ya? Sepakat. Baik, monggo, dari unsur NU siapa? Dari unsur Muhammadiyah siapa? Unsur kekaryaan siapa? Dari NU mana? Siapa? Silakan acungkan tangan yang mengusulkan, kemudian sebutkan namanya. Ketua PC GP Ansor Bantul. Ketua PC GP Ansor Bantul. Atas nama? Budiartanto. Siapa? Lili Budiartanto. Lili Budiartanto. Kemudian dari kawan-kawan Muhammadiyah, unsur Muhammadiyah, siapa? Bayu Setiawan. Bayu Arif Setiawan. Langsung dibantu. Kemudian dari kawan-kawan kekaryaan Sony, Mas Sony. Kemudian unsur pengurus kecamatan. Unsur kecamatan. Ya, monggo silakan. Amrizal Kurniawan. Berapa? Satu. Baik, telah terpilih. Jumlahnya berapa? Oh, di sini Mas Farid double ternyata. Dari MPI sekaligus ketua demisioner. Nah, ini mewakili pengurus DPD KNPI Bantul. Monggo silakan dari siapa diusulkan namanya? Siapa?
Siapa nama? Usul namanya siapa? Triyono. Dari kemudian dari demisioner MPI, ini tadi juga belum ternyata. Ini susah. Ada yang demisioner MPI kayak ini. Demisioner MPI. Demisioner jadi MPI lagi. Bayati. Yekti Utami. Demikian 9 formatur yang telah terpilih dan ditetapkan. Yang pertama dari Ketua DPD KNPI terpilih Saudara Durodi, terus kemudian Ketua DPD KNPI Bantul Demisioner Saudara Agor Triyono, kemudian MPI Bantul Saudara Farid, kemudian MPI Demisioner Saudari Yekti Utami, kemudian unsur DPD KNPI Saudara Ari Purnomo, kemudian unsur OKP tingkat kabupaten ada Bayu Ari Setiawan, kemudian Saudara Lili, kemudian satu lagi Saudara Sony, kemudian dari unsur pengurus kecamatan Saudara Amrizal Kurniawan. Baik, demikian 9 formatur terpilih yang kemudian nanti akan merumuskan struktur kepengurusan DPD KNPI Bantul periode 2023-2026. Semoga betul-betul bisa amanah serta bisa mewakili semua unsur yang ada di Kabupaten Bantul. Demikian saya bacakan tentang berita acaranya. Berita acara tentang penetapan 9 formatur DPD KNPI Bantul, menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan 9 nama formatur DPD KNPI Bantul. Yang pertama Saudara Durodi, kemudian yang kedua Saudara Farid, kemudian yang ketiga Saudara Triyono, kemudian yang keempat Saudari Yekti Utami, kemudian yang kelima Saudari Ari Purnomo, kemudian yang keenam Saudara Lili, kemudian yang ketujuh Saudara Bayu, kemudian yang ke-8 Saudara Sony, kemudian yang ke-9 Saudara Amrizal. Dengan ini ditetapkan sebagai formatur DPD KNPI Bantul periode 2023-2026. Sidang ditanggalkan. Demikian sidang pleno ke-8 pada sore hari ini telah selesai. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Jadi sebelum saya tutup sidang pada Musda ke-10 DPD KNPI Bantul tahun 2023 secara simbolis saya akan menyerahkan berkas-berkas hasil persidangan Musda KNPI Bantul kepada ketua terpilih untuk kemudian nanti dijadikan sebagai prasyarat untuk proses pelantikan. Nanti dirapikan.
atas hasil sidang pada musda DPD KMPI Bantul yang ke-10 saya serahkan kepada Ketua terpilih DPD KMPI Bantul periode masa bakti 2023-2026. Baik, sebelum saya tutup rangkaian sidang pada musda ke-10 tahun 2023 ini, saya persilahkan Ketua terpilih DPD KMPI Bantul masa bakti 2023-2026 untuk menyampaikan sambutannya sekaligus menutup rangkaian acara musda DPD KMPI Bantul yang ke-10. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ketua DPD KMPI Daerah Istimewa Jakarta, dalam hal ini hadir Mas Susni. Yang saya hormati teman-teman pimpinan sidang, yang saya hormati Ketua OKP, yang saya hormati Ketua DPK dan semua peserta musda yang ke-10 DPD KMPI tahun 2023. Yang saya hormati kita banggakan bersama Ketua DPD KMPI dimisioner sahabat saya Mas Farid Badianto SE, semoga panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan peluang waktu untuk menyelesaikan proses musda yang ke-10 DPD KMPI tahun 2023. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman generasi muda NU yang telah mengusung saya sebagai Ketua DPD KMPI, dan juga ucapkan terima kasih kepada semua UKP dan DPK yang telah menyepakati, dan hal ini adalah merupakan satu hal yang harus kita lestarikan. Karena tatkala sebagai pemuda sudah ada percikan tidak senang gontok-gontokan, maka nanti menjadi apapun juga akan sama sifatnya. Maka tema pada kesempatan ini adalah pemuda pemersatu bangsa, dengan harapan kita semua yang akan meneruskan generasi estafet pemimpin pensiun yang ada pada kesempatan ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Dimisioner yang selama ini telah membimbing saya untuk belajar di DPD KMPI, sehingga ke depan akan kita lanjutkan program-program yang baik, dan kemudian kita akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh sahabat kami. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, menjadi Ketua DPD KMPI merupakan amanah yang besar, karena DPD KMPI adalah tempat berhimpunnya OKP yang memiliki ciri khas masing-masing. Terkadang juga tidak ketemu pemikirannya. Ada yang berpikiran A, ada yang berpikiran B. Apalagi yang istimewa di DPD KMPI adalah sudah dalam konteks proses pemilu masih bisa terjadi aklamasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau kita kemudian mementingkan kelompok kita masing-masing, tentu tidak akan terjadi yang namanya aklamasi. Tetapi karena persatuan yang kita dahulukan, kebersamaan yang kita dahulukan, kepentingan bersama yang kita dahulukan, maka terciptalah aklamasi pada kesempatan sore ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak akan berjanji apapun. Yang terpenting, tatkala sudah aklamasi, maka semua
semua sok bubuh kalau tidak ikhlas maka sering saya diajak kopi, diajak jajan bareng, dan ini saya dibayar yo atau luar membayar yo belum. Karena apa? Ini yang kemudian selalu saya doakan, tatkala kita menitipkan sesuatu itu jangan harus ikhlas dulu. Tapi bagaimana kita karaoke? Teman-teman yang kemarin kita komunikasi lebih awal dalam hal mungkin bahasa kerennya itu koalisi, walaupun di tengah jalan ada yang 1, 2, 3 sebagainya. Mari kita lanjutkan komunikasi itu dengan teman-teman di MNU, teman-teman kekayaan, teman-teman AMN, dan juga teman-teman BPK, teman-teman saya partai politik yang saat ini terhimpun dalam MPI. Saya berpesan, saya minta tolong saya ditaruhi partainya apapun, golongannya apapun, ormasnya apapun, mari kita bangun DPD KNP ke depan, DPD KNP yang soft, DPD KNP yang smart, dan DPD KNP yang cerdas. Karena apa? Tatkala kita tidak smart, tatkala kita tidak cerdas, maka kita juga tidak akan tanggap dalam menghadapi situasi dan kondisi. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan mohon nanti dikawal dalam pembentukan pengurus. Saya harapkan semuanya bisa terakomodir dalam susunan keputusan DPD KNP Kabupaten Bantul tahun 2023-2026. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya bilang salam pemuda, siapa kita? Pemuda Indonesia. DPD KNP Bantul, jaya, jaya, jaya. Kemudian yang terakhir, bersama kita bisa. Apa lagi? Siapa kita? DPD KNP Bantul. Kita harus bersama kita. Saya ucapkan bersama kita bisa Yogyakarta istimewa. Kita ulangi. Yang rekam Mas. Siapa kita? DPD KNP Bantul. Bersama kita Yogyakarta istimewa. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas sambutan Ketua terpilih DPD KNP Bantul masa bakti 2023-2026. Dengan berakhirnya sambutan tersebut, berakhir pula rangkaian acara, rangkaian sidang Musda ke-10 DPD KNP Bantul tahun 2023. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sebelum makan, sebelum pulang kita foto bersama ya, bareng-bareng. Ya. Kepada seluruh teman-teman, monggo silahkan untuk maju ke depan, kita foto bersama dengan ketua terpilih dan juga ketua yang demis Kang Farid, kemudian juga teman-teman dari DPD KNP ini. Oh iya, siap foto dia. Oh, di depan. Oh ya, di tenun daun-daun.